Alhamdulillah bizikrihi tatmainul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfiru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan kita pun mampu memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kembali kita berjamaah dalam suasana taklim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita mafhumi dan kita ketahui bahwa tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terlepas dari ketetapan dan ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terlepasnya sehelai daun pun dari tangkainya, itu merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berkumpulnya kita di masjid ini, duduknya saya di majelis ini bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disangka-sangka saya bisa duduk di samping guru saya, Al Ustadz Ucu Najmuddin. Padahal sudah 20 tahun lebih saya tidak bertemu dengan beliau. Kurang lebih 25 tahun yang lalu saya bertemu, 20 tahun tidak bertemu. Dengan qada dan qadar Allah dipertemukan di majelis taklim seperti ini. Tentu inginnya melepas kerinduan, tetapi tentunya saya ingat kepada tugas dan kewajiban saya untuk menyampaikan tausiah. Engke we sosonoana sadah beres ngaos bari tuang mun aya tuangeunana teh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang dibacakan di muqaddimah tadi, surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ayat ini diawali oleh salah satu, bukan satu-satunya, diawali oleh salah satu harfun nida, huruf untuk memanggil. Tentunya di dalam kaidah bahasa, ketika ada harfun nida atau ada huruf untuk memanggil, pasti ke depannya akan ada munada yang dipanggil. Yang menjadi munada atau yang dipanggil pada ayat ini secara makna, bukan secara i'rab, karena secara i'rab yang jadi munada adalah ayyu, isi mubhamnya. Tetapi secara makna yang menjadi munada yang dipanggil adalah An-Nas, satu makhluk yang senantiasa berputar, bergerak, tidak bisa tinggal di satu tempat. Itulah terjemah An-Nas. Karena sifat itu ada pada diri kita, maka An-Nas sering dan mudahnya diterjemahkan manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum
Wahai manusia, ibadahlah kalian Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mana yang mesti kita ibadahi? Alladzi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kalian, bukan yang diciptakan oleh kalian. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ibadah. Satu alasan dan tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kalian, agar kita bertakwa. Jadi Allah marintah ibadah ka urang teh sangkan urang jadi jalma takwa. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ibadah supaya kita bertakwa. Ini merupakan bagian Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, bagian dari kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Nyaah Allah ka urang teh marentah ibadah teh nyaah sangkan urang jadi jalma takwa. Kenapa dikatakan Rahman dan Rahimnya Allah? Perlu kita pahamkan kembali bahwa surga yang sangat kita dambakan, surga yang sangat kita inginkan, itu bukan untuk manusia secara umum, tetapi untuk orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu uiddat lil muttaqina. Al-jannatu, surga itu, uiddat, diperuntukkan, disediakan, lil muttaqina, bukan linnas, tetapi untuk orang-orang yang bertakwa. Supaya kita menjadi orang takwa, sangkan abu surga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ibadah. Karena surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surat Al-Baqarah ayat ke-21, yang dimaksud Allah memerintahkan ibadah kepada kita, la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa, karena surga mengumpul kerjama-jalma takwa. Akan timbul pertanyaan bagi kita, apakah menjadi kemestian, apakah dapat dipastikan kalau kita ibadah lantas kita menjadi orang-orang yang takwa sebagaimana diharapkan Allah, la'alakum tattaqun? Cik kinten-kinten lamun urang ibadah rek naon wae ngaran jeung bentuk ibadahna pasti takwa teh. Pasti ini jarem plingki para rantes itu ngaji teh. Opieun eueuh di baralem we. Pasti teh. Hah? Nah nisieun bener sagala ngajawab habak we kemai bener oge atuh. Ulang balikan ya Ustaz Darul mah hayang diulang we ya. Ketika kita melakukan ibadah, apapun nama dan bentuknya ibadah, apakah pasti kita menjadi orang yang takwa sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala memerintahkan ibadah, la'alakum tattaqun? Pasti tidak. Wah, Ustaz Nurul pang tarik naik nama era atau pangharupna tengah jawab. Kalau kita perhatikan di ujung ayat Al-Baqarah 21 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kalimat kepastian. Bukan misalnya ulaika humul muttaquna, itulah mereka yang ibadah, orang-orang yang bertakwa. Teu kitu ayatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan la'alla. Cek santri mah naon cenglung ai lalat teh cenglung. Cek santri mah la'ala teh harpun musyabbahun bil fi'li yufidut tarjiyah yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Panjang teuing lah.
La'ala teh yupidut tarojia, satu huruf yang diserupakan dengan kata kerja yang berfaidah taroji, harapan yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mungkin jadi takwa, mungkin sebaliknya, karena menggunakan la'ala, kalimat pengandaian, bukan kalimat kepastian. Oleh karena itu, kalaulah kita bicara atau membicarakan al-ibadatu, dilihat dari segi tempat dan waktu saja, ibadah terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang disebut ibadatun makaniyatun, ibadah makaniyah, ibadah yang terikat oleh tempat. Artinya menjadi kemestian, kewajiban bagi kita ketika kita akan melakukan ibadah khususnya yang terikat oleh tempat, wajib mesti memperhatikan tempat-tempat yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Artinya hukum kebalikannya, ketika kita akan melakukan ibadah yang terikat oleh tempat khususnya, tetapi tidak atau tidak mau memperhatikan tempat-tempat yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul, maka sia-sialah amalan tersebut. Dan tentunya tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun. Salah satu contoh mudah ibadah yang terikat oleh tempat, bukan satu-satunya karena nanti banyak, sholatu tahiyatil masjid, ibadah ini terikat oleh tempat. Artinya mohon maaf tidak boleh dilakukan di mana saja, mesti pada tempat yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Sebagaimana beliau sabdakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah satu di antara kalian dukhul ilal masjid, masuk ke masjid. Ya tentu kita paham secara talazum, secara biasanya ai lebat mah kedah ngalangkungan panto nu pokok mah itu. Walaupun bisa jadi di luar panto itu disebut masjid gitu, bisa jadi seperti itu. Tetapi biasanya disebut fil masjid mah kedah ngalangkungan panto. Cek Nabi, apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid seperti ini, fala yajlisan, jangan dulu duduk hatta naon yarka'a rakaataini, sampai sholat 2 rakaat. Ku ulama fikih sok dinamian sholat tahiyatul masjid, di mana tempatna kedah dilebet masjid. Manawi hapunten, hampir setiap saya bertindak jadi khotib Jumat gitu, hampir sok bogorowokan sim kuring mah eta sholat naon di luar, bisi sholat tahiyatul masjid teu kaci. Sholat tahiyatul masjid mah mesti fil masjid, harus di dalam masjid, kecuali intidor sholat menunggu imam. Tahiyatul masjid mah kedah di dalam masjid, tempatnya telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Yang kedua, yang terakhir, mau panjang lebar teuing jumariosna sok grogi cumarios payeun pun guru teh sawieu ke pun guru nu ngaceskeun mah jeung nu nyalahkeun gitu. Hiji deui ari hiji deui teh berarti tareh tamat tuh. Ieu tong lila-lila teuing ceramah mah komo hareupeun guru. Yang kedua, ibadatun zamaniyatun. Ibadah zamaniyah, ibadah yang terikat oleh waktu. Artinya sama seperti yang pertama. Ketika kita akan melakukan ibadah-ibadah yang terikat oleh waktu khususnya, menjadi kemestian, kewajiban memperhatikan waktu-waktu yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Artinya kebalikannya, ketika kita akan melakukan ibadah-ibadah yang terikat oleh waktu khususnya,
tetapi tidak atau tidak mau memperhatikan waktu-waktu yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul, maka sia-sialah amalan tersebut. Dan tentunya tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun. Kembali salah satu, bukan satu-satunya, salah satu ibadah zamaniyah, salah satu ibadah yang terikat oleh waktu adalah ibadatul aqiqah. Ibadah aqiqah berkaitan dengan kelahiran bayi. Ini ibadah terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Budak lahir di Manglayang Sari, akekahna di Banjaran, kok anu nyari. Budak lahir di Soreang, akikahna di Garut, heug moal anu nyari. Tapi mohon maaf, tidak boleh kapan saja. Kenapa? Karena akikoh salah satu ibadah yang terikat oleh waktu, sebagaimana disabdakan beliau, kullu gulamin rohinatun au murtahanun bi aqiqatihi. Setiap gulam, setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Ada 3 ritual yang dilakukan dan disunahkan Nabi. Yang pertama, patud bahu, potongkan hewan akikah lalaki 10. Mun 10 menang tuh. Awewe hiji wayus samapi, berikan nama yang bagus yang mengandung doa. Aing ngaran anu hade teh lain kudu bahasa Arab wae. Kenaon bahasa Arab gay budak dengaranan Firaun. Aya ngaran budak innal lazina kafaru wah hade teh. Yang namanya nama yang bagus itu bahasa apapun yang penting mengandung doa untuk si anak. Wa yukhlaqu ra'suhu. Perhatikan di sini menggunakan majaz makaniyah. Gunduli kepalanya, lain rambutnya disebut tempat nu dimaksud eusi, lain kepalana nu gundulan atau kemewat meureunan. Gunduli rambutnya. Di mana itu semua dilakukan? Boleh di mana saja. Kapan dilakukannya? Mohon maaf, tidak boleh kapan saja. Karena ibadah ini terikat oleh waktu, karena kata beliau fi yaumi sabihi, mesti hari yang ke-7. Artinya mohon maaf, ketika dilakukan bukan hari yang ke-7 mardud, maka amalan itu tertolak dan tentunya tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun. Padahal surga teh mung wungkul keur jalma-jalma nu takwa, rek takwa kumaha lamun teu nuturkeun contoh Rasul. Terakhir, aduh asa terakhir wae era guru deh, terakhir wae teh. Terakhir dan sadar-sadar. Terakhir sebagai kesimpulan, era dilating nyarita teh ah. Terakhir sebagai kesimpulan, dengan demikian jelaslah bagi kita tentang hakikat ibadah. Ini penting kita pahamkan. Begitu sadar dan paham bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk ibadah, tapi kurang memahami apa dan bagaimana hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu bukan sekedar melakukan atau meninggalkan suatu amalan. Mohon maaf saya ulang karena sangat penting kalau menurut saya. Hakikat ibadah itu bukan sekedar melakukan atau meninggalkan suatu amalan. Tetapi hakikat ibadah menuntut kepada kita taat dan patuh kepada contoh Rasul. Baik ketika melakukan ataupun ketika meninggalkan. Oleh karena itu, kalaulah dasar ibadah itu berangkat dari ketaatan dan kepatuhan kepada contoh Rasul, jangankan melakukan, meninggalkan pun akan disebut ibadah dan berbuah pahala.
Kenapa? Karena meninggalkannya dasarnya taat patuh kepada contoh Rasul. Kurang contohan kira. Nuhed tong disebut awewe head. Da bahasa Arabna ge lain haidotun, haidun we. Nuhed da pasti awewe. Nuhed teu salat menang pahala mah. Ulang karunya cendaru ya kudu ulang ya. Kalaulah dasar ibadah itu, kalaulah dasar ibadah itu berangkat dari ketaatan dan kepatuhan kepada contoh Rasul, jangankan melakukan, meninggalkan suatu amalan pun akan disebut ibadah dan berbuah pahala. Kurang contohan. Nuhed teu salat menang pahala moal. Abongna awewe teh awewe laki nu jawab teh. Nuhed teu salat mama menang pahala. Bedakan tarkus shalah dan adamus shalah. Meninggalkan, kan tadi bahasanya meninggalkan. Kalaulah dasarnya ketaatan dan kepatuhan, meninggalkan bukan tidak, meninggalkan amalan disebut ibadah. Ari nuhed teu salat mama menang pahala. Da keur teu head ge si eta mah tara salat. Ai meninggalkan mah beda. Yang namanya meninggalkan ada yang ditinggalkan. Artinya keur head mah osok salat. Jadi beda ada musolah dengan tarkus shalah. Teu salat jeung ninggalkeun salat. Nuhed ninggalkeun salat menang pahala. Nu eta nu menang pahala mah tos malam meeting cumariosna izin kupun guru sakitu panginten anu kapihatur, mudah-mudahan tiasa kapaham sok sanaos teu sapagodos. Mangga upami aya patarosan ke diatur ku pembawa acara. Aqulu qouli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.